Pengertian arti dari Al-Araf adalah kata plural, jamak, dari urf, yang artinya adalah bagian gunung dan bukit yang tinggi dan garis rambut di belakang leher. Menurut syariat Islam, di antara surga dan neraka terdapat sebuah tempat yang disebut Al-Araf. Al-Araf adalah perbatasan atau tembok tinggi dari mana orang-orang di atas Al-Araf, anggota Al-Araf, dapat melihat orang-orang penghuni di surga dan orang-orang penghuni di neraka. Mengenai pengertian Araf dalam Al-Quran, terdapat perbedaan pandangan yang sangat beragam di kalangan ulama dan ahli Islam, dan dapat dipastikan mayoritas merujuk pada arti tembok yang ada di antara penghuni surga dan neraka. Menurut Alamah Tabatabai, Al-Araf adalah bagian tinggi dari hijab yang menjadi tameng pembatas antara penghuni neraka dan penghuni surga, di mana kelompok Al-Araf yang tinggal di sana menyaksikan tidak hanya penghuni neraka, tetapi juga menyaksikan penghuni surga. Dan karena keadaan tanahnya akan datar pada hari kiamat, arti tinggi di sini adalah mengacu pada tinggi status dan posisi seseorang dan tingkat makam syafaatnya, sebagaimana yang tercantum dalam Quran, Surat Al-Araf ayat 46, dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir dan di atas Araf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Quran Surat Al-Araf ayat 46. Sedangkan Ibnu Al-Qayyim dalam bukunya Tafsir Ibnu Al-Qayyim menyatakan bahwa Asyab Al-Araf adalah orang-orang yang kebaikan dan kejahatannya seimbang. Kebaikannya mencegahnya pergi ke neraka, sementara kejahatannya menahannya dari surga. Asyab Al-Araf mengidentifikasi ahli surga dan neraka dari tokoh-tokoh yang terdapat pada masing-masing kelompok. Tandanya adalah wajah putih untuk orang beriman dan wajah hitam untuk orang kafir. Kemudian Asyab Al-Araf memanggil penghuni ahli surga ketika mereka melihat ahli surga, "Salam alaikum, keselamatan bagi kalian," tetapi mereka belum bisa masuk surga, meskipun mereka sangat ingin menyegerakannya. Ini berarti manusia harus selalu terdorong untuk mengharap rahmat Allah. Setelah itu, mata para Asyad Al-Araf tertuju pada penghuni neraka dan mereka meminta perlindungan Allah dengan berdoa, "Ya Tuhan kami, jangan kumpulkan kami dengan orang-orang yang zalim ini." Doa ini bukan hanya doa untuk berlindung dari siksa neraka, tetapi juga untuk berlindung dari perbuatan mungkar. Mengalihkan pandangan mereka, mereka berteriak kepada penghuni neraka, "Kekayaan yang telah kamu kumpulkan dan kamu banggakan tidak akan menguntungkanmu." Dikisahkan bahwa para sahabat Al-Araf melihat para pemimpin kaum kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan Al-Walid ibn Al-Mughirah. Mereka adalah orang-orang yang bangga dengan kekayaannya dan menggunakannya untuk menindas orang-orang beriman. Kemudian Asyab Al-Araf berkata lagi, "Apakah orang-orang ini yang kamu bersumpah tidak menerima rahmat Allah?" Menurut orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak menerima rahmat Allah adalah Bilal, Ammar dan keluarganya serta orang-orang yang tertindas ketika kaum muslimin lemah. Sekarang jelas siapa yang telah dipisahkan dari rahmat Allah. Setelah itu, Allah memerintahkan Asyab Al-Araf untuk pergi ke surga. Allah memerintahkan mereka untuk pergi ke surga karena orang-orang kafir bersumpah bahwa Asyab Al-Araf juga akan ikut dengan mereka. Pertama, Allah berlaku adil agar para sahabat Al-Araf tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka karena perbuatan mereka yang seimbang. Kemudian Allah merahmati para sahabat Al-Araf hingga akhirnya mereka sampai di surga. Hikmah dari kisah Asyad Al-Araf adalah kita jangan berhenti untuk terus berharap rahmat Allah, karena Allah akan membalas perbuatan baik dengan rahmat-Nya.